Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan seorang pendeta yang dulunya memimpin jemaat Kristen dengan penuh keyakinan, namun akhirnya menemukan hidayah melalui Islam setelah menghadapi ujian hidup yang berat. Ingatlah kalian, apapun itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya, termasuk bagi mereka yang dengan tulus mencari kebenaran dan berusaha untuk memperbaiki diri di jalannya, meskipun jalan itu penuh dengan ujian dan cobaan. Saya juga sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe video ini, serta jangan lupa menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, yang membawa kita kepada petunjuk dan rahmatnya yang tiada akhir. Di sebuah kota kecil di Belanda, Pendeta John Haviland adalah sosok yang sangat dihormati oleh jemaatnya, dengan kehidupannya yang penuh ketaatan pada ajaran Kristiani. Setiap hari, pagi-pagi sekali, dia memimpin kebaktian di gereja, mendoakan umat, dan memberikan nasihat spiritual yang membuat banyak orang merasa diberkati. Keluarga Pendeta John selalu hadir di gereja bersama, membuktikan bahwa mereka adalah teladan bagi jemaat dalam menjalankan kehidupan religius. Istri pendeta, Martha, adalah wanita yang lembut dan penuh kasih, selalu mendampingi suaminya dalam setiap aktivitas gereja dan menjaga ketertiban keluarga. Anaknya, Michael dan Sarah, juga mengikuti langkah orang tuanya, menjadi contoh bagi teman-teman sebayanya dalam hal ketaatan dan moralitas. Makan malam setiap hari adalah waktu berkumpul bagi keluarga ini, dan mereka selalu menikmati kebersamaan dengan penuh rasa syukur. Pendeta John dan keluarganya tidak pernah meragukan kebiasaan ini, karena bagi mereka, makanan adalah hal biasa yang tidak pernah dipersoalkan dalam kehidupan agama mereka. Setiap kali mereka menikmati hidangan itu, mereka merasa puas dan tidak pernah terbesit rasa bersalah atau keraguan dalam hati mereka. Kehidupan mereka tampak sempurna, penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka dalam setiap langkah hidup. Setiap hari Minggu, setelah kebaktian selesai, keluarga Pendeta John berkumpul di rumah untuk menikmati makan siang bersama yang telah menjadi tradisi keluarga. Keluarga ini tidak pernah mempertanyakan asal-usul atau kehalalan makanan mereka, karena bagi mereka, makanan tersebut adalah bagian dari rutinitas yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Para jemaat yang datang ke rumah Pendeta John seringkali ikut bergabung dalam makan bersama, menikmati kebersamaan tanpa ada perasaan curiga atau pertanyaan mengenai makanan yang disajikan. Seringkali, keluarga Pendeta John merasa bahwa kebersamaan saat makan siang Minggu adalah saat yang paling mereka tunggu-tunggu, karena semua anggota keluarga bisa berbincang dengan bebas dan ceria. Tidak ada perasaan khawatir atau ketakutan akan makanan yang mereka makan, karena bagi mereka, ini adalah bagian dari tradisi yang sudah mereka jalani bertahun-tahun tanpa gangguan. Namun, tanpa mereka sadari, kebiasaan ini adalah pintu masuk bagi penyakit yang akan mengubah hidup mereka secara drastis. Awalnya, dia mengira itu hanya kelelahan karena jadwal gereja yang padat, namun semakin lama, rasa lelah itu berubah menjadi sakit yang tak kunjung sembuh. Pendeta John merasakan nyeri hebat di perutnya, yang terus-menerus datang dan pergi, membuatnya merasa tidak nyaman bahkan saat beraktivitas sehari-hari. Suatu pagi, saat hendak berdoa di gereja, rasa sakit itu semakin parah, dan dia harus duduk di bangku dengan wajah pucat, merasakan kelelahan yang luar biasa. Istri dan anak-anaknya mulai khawatir dengan kondisinya yang semakin memburuk, dan mereka memaksanya untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Dalam beberapa hari berikutnya, rasa sakit yang dideritanya semakin intens, dan Pendeta John mulai merasa ada sesuatu yang serius terjadi pada tubuhnya. Kini, dengan kondisi yang semakin parah, Pendeta John mulai merenung, mempertanyakan banyak hal tentang hidupnya dan kebiasaan yang selama ini dijalani dengan penuh keyakinan tanpa sadar akan akibatnya. Meskipun Pendeta John telah menjalani tes dan perawatan medis yang intensif, kenyataan pahit ini membuatnya merasa seperti tersesat dalam kehidupannya yang selama ini penuh dengan keyakinan dan rutinitas. Rasa kecewa dan cemas menyelimuti hatinya, karena dia merasa gagal dalam menjaga tubuh yang seharusnya dihormati sebagai titipan Tuhan, yang dalam ajaran agamanya harus dipelihara dengan baik. Dalam keheningan malam, Pendeta John merenung tentang hidupnya, merenungkan apakah kebiasaan yang dia anggap biasa selama bertahun-tahun bisa menjadi akar dari penyakit yang mengancam hidupnya. Rasa malu dan penyesalan melanda hatinya, dan dia merasa bahwa tak ada lagi tempat bagi dirinya untuk mencari penebusan, karena dia merasa telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya.
Setelah mendengar penjelasan dokter yang terus mengingatkan bahwa tidak ada jaminan pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakitnya, Pendeta John merasa hidupnya tergantung pada harapan yang semakin tipis. Dalam kesedihan dan kebingungannya, dia mulai bertanya-tanya tentang keadilan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkannya mengabaikan peringatan-peringatan yang ada dalam hidupnya? Dengan berat hati, Pendeta John merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dia pelajari, dan itu akan mengarah pada pencarian kebenaran yang lebih besar dari sekadar penyakit fisiknya. Setelah mendengar diagnosis yang mengerikan, Pendeta John merasa seakan seluruh dunia yang selama ini dia percayai runtuh begitu saja, membuatnya terperangkap dalam keraguan yang mendalam. Dalam kesendirian, dia mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi pada diri saya, dan memikirkan apakah penderitaan ini adalah akibat dari kebiasaan yang tidak ia sadari selama ini. Dia kembali menelaah kitab-kitab yang pernah dia baca, mencoba menemukan penjelasan mengenai penyakit yang datang secara tiba-tiba dan apakah ada kaitannya dengan hukum-hukum agama yang selama ini ia ikuti. Pendeta John mulai merenung tentang kisah-kisah kuno dalam Alkitab yang mengajarkan tentang kehalalan dan ketidaksempurnaan dalam praktik kehidupan manusia, dan apakah hal itu dapat diterapkan pada dirinya. Sebuah pertanyaan besar muncul dalam pikirannya, apakah hidupnya benar-benar telah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah dia telah salah jalan dengan kebiasaan makan yang dia anggap remeh? Dia teringat akan nasihat-nasihat dari para pendeta lain yang mengatakan bahwa tubuh adalah kuil Tuhan yang harus dijaga, namun ia merasa telah mengabaikan ajaran ini begitu lama. Dalam kebingungannya, Pendeta John mulai membaca literatur tentang agama lain, mencari jawaban yang lebih memadai mengenai kebenaran hidup, yang mungkin belum dia temukan dalam ajaran Kristiani. Sebuah gagasan mulai muncul di benaknya bahwa mungkin ada petunjuk lebih dalam yang belum dia pahami tentang hidup dan cara memelihara tubuh sebagai amanah Tuhan, selain sekadar mengikuti tradisi agama yang telah ada. Seiring berjalannya waktu, keraguan itu berubah menjadi pencarian untuk menemukan sebuah jawaban yang lebih besar tentang hidup dan keyakinan yang lebih mendalam, yang mungkin dapat memberinya kedamaian dan pemahaman baru. Di tengah-tengah pencariannya itu, dia semakin merasa tertarik untuk mendalami ajaran agama yang lebih luas, mencari petunjuk-petunjuk yang mungkin dapat mengarahkannya menuju jalan yang lebih benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu hari, dalam suasana yang penuh kebingungan, Pendeta John bertemu dengan seorang pria bernama Ahmad, seorang Muslim yang baru saja pindah ke kota tersebut, yang memiliki ketenangan yang luar biasa. Ahmad, yang sudah lama menjadi teman baik dengan beberapa warga kota, memperkenalkan dirinya dengan ramah dan menawarkan percakapan yang lebih dalam tentang kehidupan dan keyakinan mereka. Dalam diskusi mereka, Ahmad dengan penuh kesabaran menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, tubuh adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam memilih makanan yang sehat dan halal. Pendeta John merasa tertarik mendengar pandangan ini, karena dalam ajaran Kristen yang selama ini dia anut, masalah makanan tidak pernah dibahas dengan detail seperti itu. Ahmad dengan lembut menambahkan bahwa banyak orang yang tidak sadar tentang bahaya makanan yang tidak sehat, dan bahwa memilih makanan yang baik adalah bagian dari menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Pendeta John mulai merasa bahwa ada kebenaran yang dalam ucapan Ahmad, yang menyadarkan dirinya bahwa selama ini dia mungkin telah mengabaikan aspek penting dalam hidupnya yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Mereka berbincang lebih lanjut tentang bagaimana setiap agama mengajarkan untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan saling menjaga kedamaian, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Pendeta John merasakan kedamaian dalam perbincangan ini, seolah ada sebuah pencerahan yang perlahan-lahan membuka hatinya untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Dalam hati, Pendeta John merasa bahwa pertemuannya dengan Ahmad mungkin bukan kebetulan, dan mungkin ini adalah awal dari sebuah perjalanan pencarian kebenaran yang lebih dalam dan lebih bermakna. Malam itu, setelah perbincangan panjang dengan Ahmad, Pendeta John merasa hatinya tergerak untuk membuka Al-Quran yang telah diberikan oleh temannya itu. Dengan perasaan campur aduk, dia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh perhatian, berusaha membuka hati untuk memahami setiap kata yang tertulis di dalamnya. Saat membaca, Pendeta John terkejut menemukan banyak kesamaan antara ajaran Islam dan ajaran yang selama ini dia anut, terutama mengenai pentingnya menjaga tubuh dan kesehatan. Ternyata, ajaran Islam tidak hanya mengajarkan ketaatan dalam beribadah, tetapi juga mengajarkan tentang cara hidup sehat dan menjaga makanan agar tidak membahayakan tubuh, sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi dirinya saat ini. Sebagai seorang pendeta, dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu terfokus pada rutinitas agamanya tanpa benar-benar menggali makna yang lebih dalam, terutama mengenai kesehatan tubuh yang diberikan Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, dia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kedamaian yang datang saat dia mulai membuka hati untuk menerima sesuatu yang baru.
Hidayah, perlahan tapi pasti, mulai masuk ke dalam hatinya, mengikis keraguan dan menggantinya dengan rasa takjub atas kebijaksanaan yang dia temukan dalam ajaran Islam. Dia merasa seperti ada pintu yang terbuka lebar dalam dirinya, memberikan cahaya yang menerangi jalan yang sebelumnya gelap dan penuh keraguan. Pendeta John tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan dia merasa takjub bahwa apa yang selama ini dia cari akhirnya ditemukan dalam ajaran yang jauh berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Setelah beberapa minggu merenung dan membaca lebih dalam tentang Islam, Pendeta John merasakan dorongan yang kuat untuk memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Dalam kesendirian, Pendeta John berdoa dengan penuh penyesalan, melafalkan doa taubat yang mengalir begitu tulus dari hatinya, berharap mendapatkan ampunan dan petunjuk dari Tuhan. Dengan setiap kata yang terucap, dia merasa semakin dekat dengan Tuhan, merasakan betapa besar kasih-Nya meskipun dia telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Solat taubat menjadi sebuah pengalaman spiritual yang mendalam bagi Pendeta John, seolah dia sedang membuka lembaran baru dalam hidupnya, sebuah perjalanan menuju penyucian jiwa. Meskipun sebelumnya dia merasa terasingkan dari dirinya sendiri, kini dia merasa kelegaan yang luar biasa setelah memanjatkan doa, seolah beban yang berat telah terangkat dari hatinya. Ketika dia selesai berdoa, ada sebuah ketenangan yang mengalir dalam dirinya, dan dia tahu bahwa hatinya mulai terbuka untuk menerima cahaya Islam yang selama ini ia abaikan. Pendeta John semakin yakin bahwa keputusan untuk menerima Islam bukanlah hal yang salah, melainkan sebuah langkah yang benar dalam pencarian kebenaran hidup. Dalam hati, dia berjanji untuk terus belajar dan berkembang dalam agama yang baru ini, berharap suatu hari bisa sepenuhnya memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Pendeta John merasa siap untuk menghadapi langkah besar berikutnya dalam perjalanan spiritualnya, menyatakan iman Islam di hadapan Tuhan dan orang-orang yang dia cintai. Ketika Pendeta John merasa mantap dengan keputusannya untuk memeluk Islam, dia tahu bahwa waktunya untuk berbicara kepada jemaat gereja telah tiba, meskipun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia mengundang beberapa anggota jemaat untuk datang ke gereja pada hari Minggu, berharap bisa menjelaskan perubahan keyakinannya secara pribadi dan terbuka. Namun, begitu dia mengungkapkan niatnya untuk memeluk Islam, suasana di gereja menjadi tegang, dan wajah-wajah jemaat berubah menjadi penuh kebingungan dan kekecewaan. Beberapa jemaat, yang telah mengenal Pendeta John sebagai pemimpin spiritual mereka selama bertahun-tahun, merasa sangat tersinggung dan tidak bisa menerima perubahan yang mendalam ini. Mereka mulai menganggapnya sebagai orang yang telah sesat, seseorang yang telah meninggalkan kebenaran agama Kristen untuk mengikuti jalan yang salah. Beberapa jemaat mencoba mendekatinya, meminta penjelasan lebih lanjut dan mendesaknya untuk kembali kepada ajaran Kristen, tetapi Pendeta John tetap teguh pada keputusannya. Pendeta John merasa hancur melihat kekecewaan dan penolakan yang datang dari orang-orang yang selama ini dia anggap sebagai saudara seiman, namun dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus dia ambil. Dia mencoba untuk menjelaskan bahwa keyakinannya dalam Islam bukan berarti dia meninggalkan Tuhan, tetapi lebih kepada menemukan cara hidup yang lebih sejalan dengan ajaran Tuhan yang selama ini dia cari. Meski banyak yang menentangnya, beberapa jemaat mulai melihat perubahan dalam diri Pendeta John, dan meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami, mereka menghargai tekad dan kesungguhan hatinya. Namun, sebagian besar dari mereka tetap tidak bisa menerima keputusan Pendeta John, dan akhirnya hubungan mereka menjadi renggang, meninggalkan Pendeta John dalam kesendirian, namun dengan keyakinan yang lebih kuat untuk melangkah ke depan. Meskipun Pendeta John semakin mantap dalam keyakinannya untuk menerima Islam, penyakit kanker yang dideritanya semakin memburuk, memberikan rasa sakit yang tak terhingga. Setiap hari, rasa lelah dan nyeri semakin menggerogoti tubuhnya, namun hatinya tetap penuh harapan, merasa bahwa penyakit ini adalah ujian dari Tuhan yang harus dia hadapi dengan penuh kesabaran. Pendeta John mulai memandang penyakit ini sebagai ujian terakhir dalam pencariannya akan kebenaran, sebuah ujian yang menuntutnya untuk terus berjuang, baik dalam iman maupun dalam kesabaran. Dalam keheningan malam, dia berdoa dengan penuh harapan agar Tuhan memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang langkah yang harus diambil, dan agar ia tetap diberi kekuatan untuk menjalani ujian ini dengan hati yang lapang. Seiring dengan memburuknya kondisi fisiknya, Pendeta John merasa semakin dekat dengan Tuhan, merasakan kedamaian dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam setiap hembusan napas yang semakin berat, dia merasa semakin dekat dengan akhir dari perjalanan hidupnya, namun hatinya tetap merasa yakin bahwa ada makna yang lebih besar dalam setiap cobaan yang ia hadapi. Perasaan ketenangan itu datang dari keyakinannya bahwa dia telah menemukan jalan yang benar, dan meskipun tubuhnya semakin lemah, jiwanya semakin kuat dalam iman yang baru ditemukannya. Pendeta John memutuskan untuk tidak menyerah pada rasa sakit,
karena dia percaya bahwa Allah selalu mendengar doa-doanya dan memberikan kekuatan dalam setiap langkahnya. Meskipun banyak orang yang menganggapnya sebagai orang yang terhilang, dia merasa bahwa keputusan untuk mengikuti Islam adalah jalan yang benar, apapun konsekuensinya. Dalam hati yang penuh keyakinan, Pendeta John tahu bahwa meskipun tubuhnya semakin rapuh, imannya semakin kuat, dan dia siap untuk menerima segala yang Tuhan takdirkan. Pendeta John semakin banyak menghabiskan waktu di masjid, tempat di mana dia merasa lebih dekat dengan Tuhan, merasakan kedamaian dan ketenangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bersama Ahmad, dia belajar lebih banyak tentang Islam, menggali lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang berkaitan dengan cinta kasih, pengampunan, dan ketundukan yang sempurna kepada kehendak Tuhan. Setiap kali dia melangkah menuju masjid, hatinya dipenuhi dengan harapan, berharap dapat menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Pendeta John memulai latihan sholat dengan penuh kesungguhan, merenungkan setiap kata yang diucapkan, dan berusaha sepenuh hati menyambut kehadiran Tuhan dalam setiap doa. Dalam setiap sujud, dia memohon agar diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian, terutama penyakit yang semakin memburuk dan penolakan yang dia terima dari orang-orang di sekitarnya. Dia merasa doa adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memahami makna hidup yang lebih dalam, dan untuk mendapatkan ketenangan dalam menghadapi kesulitan yang datang. Ahmad, yang selalu berada di sampingnya, membantu Pendeta John untuk lebih memahami ajaran Islam tentang sabar dan ikhlas dalam menerima segala yang Allah takdirkan. Selama berdoa, Pendeta John mulai merasakan kedamaian yang sangat dalam, seolah-olah setiap kata dalam doa membawa ketenangan yang menyembuhkan luka-luka batinnya. Doa-doanya semakin khusyuk, penuh harapan, dan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk tentang langkah yang harus dia ambil di masa depan, meskipun masa depannya semakin tidak pasti. Dalam pencarian ini, Pendeta John merasa semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar, dan dalam hati yang penuh doa, dia memohon agar Tuhan selalu memberikan cahayanya di setiap langkahnya. Suatu hari, Pendeta John menerima kabar buruk dari dokter. Tidak ada lagi pengobatan yang bisa menyembuhkan kanker yang dideritanya. Kondisi tubuhnya semakin memburuk, dan harapan untuk sembuh semakin tipis. Namun, meskipun dikelilingi oleh kegelapan dan rasa putus asa, Pendeta John merasa anehnya damai dalam hatinya, seolah ada kedamaian yang datang dari penerimaan atas takdir Tuhan. Dia mulai merenung, menyadari bahwa penyakit yang dia alami bukan hanya akibat kebiasaan buruknya dalam mengonsumsi makanan yang dilarang, tetapi juga sebagai pelajaran hidup yang lebih besar tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai amanah Tuhan. Pendeta John merasa bahwa Allah sedang mengajarkan kepadanya untuk lebih menghargai tubuh yang telah diberikannya, sebuah anugerah yang seharusnya dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Dalam penerimaan itu, Pendeta John merasa lebih dekat dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan mengarahkan dirinya menuju sebuah pencerahan yang lebih besar tentang cara hidup yang benar dan sehat. Walaupun harapan untuk sembuh dari penyakitnya semakin tipis, Pendeta John merasa diberkahi karena telah menemukan kebenaran dalam agama Islam, yang tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Dia mulai merasa bahwa meskipun tubuhnya semakin rapuh, jiwa dan imannya semakin kuat, dan bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk syukur terbaik kepada Tuhan. Kesadaran ini membawa Pendeta John pada pemahaman yang lebih mendalam, bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan cara yang sehat dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan hati yang lebih tenang, Pendeta John berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam, meskipun masa depan semakin tidak pasti, dan meskipun tubuhnya semakin lemah. Pada suatu malam yang penuh berkah, ketika langit tampak begitu tenang dan bintang-bintang berkilau di atas, Pendeta John merasakan panggilan yang begitu kuat di dalam hatinya. Dengan penuh keyakinan, dia menghadap ke arah kiblat, tempat yang telah dia pilih sebagai simbol peralihan dalam perjalanan spiritualnya, dan memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dalam keheningan malam, bersama Ahmad dan beberapa umat muslim lainnya yang hadir di masjid, Pendeta John mengucapkan dengan tulus, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia merasa seperti beban berat yang telah lama terpendam dalam hati akhirnya terangkat, dan hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Syahadat itu bukan hanya sekadar pengakuan lisan, tetapi juga merupakan pembebasan batin yang dia cari selama ini, sebuah pengakuan tentang Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Pendeta John merasakan ketenangan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan ketenangan yang dia rasakan dalam agama lamanya, sebuah kedamaian yang datang dari penerimaan yang sepenuhnya terhadap kebenaran yang dia temukan. Ketika dia selesai mengucapkan syahadat,
Semua orang yang hadir merasa seperti ada cahaya yang menyinari ruangan, membawa energi positif yang menyebar ke seluruh penjuru masjid. Pendeta John, meskipun tubuhnya semakin lemah karena penyakit, merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan dalam hatinya ia tahu bahwa langkah ini adalah keputusan yang tepat, tak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Saat itu, dia merasa seolah-olah Tuhan telah membuka pintu hidayah yang selama ini terkunci, dan di dalam hati yang penuh syukur, dia mengucapkan terima kasih kepadanya atas petunjuk dan kasih-Nya yang tak terhingga. Dengan hati yang penuh harapan dan kepercayaan, Pendeta John berdoa, memohon agar Tuhan selalu memberinya kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan iman yang teguh dan hati yang ikhlas. Meskipun Pendeta John telah meninggalkan gereja dan memeluk Islam, kabar tentang keputusannya menyebar dengan cepat ke seluruh kota, mengejutkan banyak orang, baik yang mengenalnya maupun yang tidak. Beberapa jemaat gereja yang merasa bingung dan terkesan dengan perubahan drastis yang dilakukan oleh Pendeta John, mulai mencari tahu lebih dalam tentang alasan di balik keputusannya itu. Mereka merasa tergerak untuk berdiskusi, bertanya, dan mendalami lebih jauh tentang Islam, ingin mengetahui mengapa Pendeta John, seorang pemimpin yang selama ini mereka hormati, memilih jalan yang berbeda. Banyak dari mereka yang merasakan adanya ketenangan yang sama yang telah dirasakan oleh Pendeta John, meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti mengapa Islam mampu memberikan kedamaian itu. Beberapa jemaat, yang awalnya menentang dan menganggap keputusan Pendeta John sebagai tindakan sesat, mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri, merasakan kegelisahan yang sama dengan yang dialami Pendeta John dahulu. Mereka bertemu dengan Ahmad, yang dengan sabar menjelaskan tentang ajaran Islam, tentang pentingnya cinta kasih, pengampunan, dan bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga tubuh dan jiwa agar selaras dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak yang masih ragu dan terjebak dalam kebiasaan lama mereka, ada beberapa jemaat yang mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar agama, ada sebuah kedamaian dan rasa kebersamaan yang mendalam dalam Islam. Pendeta John, yang menyaksikan perubahan dalam diri mereka, merasa terharu, mengetahui bahwa perjalanan spiritualnya tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberi dampak pada orang lain yang mulai mencari kebenaran. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Pendeta John terus berdoa agar lebih banyak lagi orang yang dapat merasakan kedamaian yang sama, agar pintu hidayah tetap terbuka bagi siapa saja yang mencarinya. Perubahan ini, meskipun perlahan, membawa harapan baru bagi Pendeta John, bahwa keputusannya untuk memeluk Islam tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menemukan jalan yang benar. Beberapa bulan setelah Pendeta John mengucapkan syahadat, ia merencanakan sebuah acara besar di masjid setempat, sebuah pertemuan untuk berbagi perjalanan spiritualnya dan mengundang orang-orang yang tertarik untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Pada acara itu, Pendeta John memimpin sebuah syahadat massal, di mana sejumlah jemaat gereja yang sebelumnya menentangnya kini berdiri di hadapannya, siap untuk mengucapkan kalimat syahadat bersama-sama. Mereka yang hadir merasakan getaran spiritual yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang mengalir dalam diri mereka yang selama ini terpendam, membuka hati mereka untuk menerima Islam sebagai jalan hidup yang benar. Dengan suara yang penuh keyakinan, mereka mengucapkan syahadat bersama, membebaskan diri mereka dari kebingungan dan ketakutan, menyaksikan bagaimana hidayah telah membuka pintu bagi banyak orang. Pendeta John, yang memimpin acara tersebut, merasa kebahagiaan yang tak terukur di dalam hatinya, melihat bagaimana banyak orang yang dulu menentangnya kini bisa menemukan kedamaian dalam Islam. Dia merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan cobaan dan tantangan, Allah telah menunjukkan jalan yang benar, dan bahwa dia memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Pendeta John melihat wajah-wajah baru yang berseri-seri, penuh dengan harapan dan keyakinan, dan ia merasa bahwa ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya, lebih dari apapun yang telah ia capai sebelumnya. Dengan tangan yang terangkat, Pendeta John mengucapkan doa syukur kepada Allah, merasa bahwa ini adalah saat yang sangat penting, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk setiap orang yang telah merasakan hidayahnya. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang untuk mempelajari Islam, terinspirasi oleh perjalanan Pendeta John, dan merasakan ketenangan yang sama yang telah mengubah hidupnya. Pendeta John tahu bahwa ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang, namun dia merasa yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya, dengan iman dan kesabaran, akan terus membimbingnya menuju jalan yang benar.